Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga anak-anak ibu semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat dalam belajar tentunya. Nah, hari ini itu kita pertemuan kedua tentang kemagnetan dan juga pemanfaatannya. Oke, kita lihat lebih lanjut lagi. Namun, sebelum anak-anak ibu semuanya masuk ke dalam materinya, anak-anak ibu semuanya harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ternyata tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5. Yang pertama, anak-anak ibu semuanya harus bisa menjelaskan teori kemagnetan bumi. Yang kedua, menghitung gaya Lorentz. Yang ketiga, menentukan arah gaya Lorentz dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Yang keempat, memberi contoh gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir atau yang kelima itu menyebutkan alat yang memanfaatkan prinsip induksi. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus anak-anak ibu semuanya kuasai. Oke, kita lanjut ke materinya. Oke, kita masuk tentang teori kemagnetan bumi. Namun sebelum ibu jelaskan tentang teori kemagnetan bumi, kira-kira bumi kita ini itu punya magnet nggak anak-anak ibu semuanya? Oke, iya punya. Nah, bumi itu merupakan magnet raksasa. Nah, di mana sebagai magnet raksasa ini bumi itu dia mempunyai kutub magnet, ya. Mempunyai kutub magnet utara dan juga selatan. Nah, anak-anak ibu semuanya bisa lihat pada gambar. Di sini kita punya kutub utara bumi dan juga kutub selatan bumi. Nah, itu ada garis kompas ya. Nah, di sini ternyata pada kutub utara bumi itu merupakan kutub selatan magnet bumi. Nah, sedangkan kutub selatan bumi itu merupakan kutub utara magnet bumi. Sehingga di sini tidak adanya ketepatan antara kutub utara dan juga kutub selatan antara magnet bumi dengan kompas ataupun dengan bumi. Nah, sehingga di sini namanya adalah deklinasi. Jadi deklinasi itu adalah ketidaktepatan antara kutub magnet bumi. Nah, sedangkan yang kedua inklinasi. Nah, inklinasi ini merupakan magnet bumi, dia membentuk sudut. Nah, tapi dia secara horizontal dengan permukaan bumi. Nah, ini namanya adalah inklinasi. Oke, ulangi, inklinasi itu merupakan magnet bumi yang membentuk sudut dengan horizontal, permukaan bumi. Oke, itu yang tentang teori kemagnetan bumi. Nah, ternyata di sini ada gambar yang biasanya ini malam ya di daerah tertentu, namanya adalah aurora. Nah, aurora ini apa? Aurora ini adalah tampilan yang indah, cahaya plasma, itu namanya adalah aurora. Nah, aurora ini terjadi apabila atmosfer itu menabrak partikel listrik sehingga dia terionisasi. Nah, sehingga membentuk plasma yang lemah. Maka dari itulah terjadinya aurora. Nah, di sini kita lanjut lagi materinya tentang induksi magnet. Nah, ternyata ada sebuah penemuan dari Hans Christian Ørsted di mana ada hubungan antara medan magnet dan juga kawat berarus listrik. Yang mana ketika percobaan itu dilakukan, ternyata arus listrik itu dapat menimbulkan medan magnet dengan cara mengamati pergerakan jarum kompas saat diletakkan di dekat kabel yang beraliran arus listrik. Nah, percobaan ini dikenal dengan nama percobaan Ørsted. Nah, yang mana arah medan magnet dan juga arah arus itu dapat ditunjukkan dengan menggunakan kaidah tangan kanan, di mana arus listrik itu ditunjukkan oleh jari jempol atau simbolnya adalah I, sedangkan
keempat jari yang lainnya itu merupakan medan magnet atau simbolnya adalah B. Nah, sehingga kita melihat arus yang terjadi itu sesuai dengan gerakan dari medan magnet, atau di sini sesuai dengan arah arusnya. Nah, ketika arusnya ke atas atau jempolnya seperti pada gambar, maka medan magnetnya itu adalah masuk ke dalam. Nah, sedangkan jika kita balikkan ke arah yang lainnya, itu medan magnetnya ke arah keluar. Itu contoh pada gambar 6.26. Nah, sedangkan pada gambar 6.27 itu menggunakan kawat berarus listrik. Oke, paham anak-anak ibu semuanya? Oke, kita lanjut. Nah, oke, kita sekarang masuk ke konsep gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz ini rupanya merupakan kawat yang berarus yang berada dalam medan magnet yang akan mengalami gaya. Nah, gaya itulah namanya adalah gaya Lorentz. Nah, biasanya di sini kalau gaya Lorentz itu dia menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi, ada ibu jari, telunjuk, dan jari tengah. Nah, bisa anak-anak ibu semuanya lihat pada gambar. Nah, di sini ini merupakan contoh dari gaya Lorentz yang menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, di sini si jempol ini tadi dia merupakan arus listrik, sedangkan jari telunjuk itu merupakan medan magnet, dan yang jari tengah itu merupakan gaya Lorentz. Nah, kalau kita aplikasikan ke dalam bentuk rumus, itu rumusnya adalah F sama dengan B dikali I dikali L. Atau supaya anak-anak ibu semuanya bisa mengingat rumus ini, anak-anak ibu semuanya ingat aja namanya Fábil atau Fibil. Terserah, yang penting yang bisa anak-anak ibu semuanya hafalkan atau pahami rumusnya. Nah, di sini ternyata F itu merupakan gaya Lorentz atau satuannya Newton. Nah, sedangkan B itu merupakan medan magnet. Satuannya adalah Tesla, dan I itu merupakan kuat arus listrik dan satuannya adalah ampere. Nah, sedangkan L itu merupakan panjang kawat berarus yang masuk ke dalam medan magnet. Nah, satuannya adalah meter. Nah, inilah rumus dari gaya Lorentz. Jadi rumusnya F sama dengan B dikali I dikali L atau Fábil atau Fibil. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, di sini adalah contoh soal dari gaya Lorentz. Nah, di mana rumus tadi kita aplikasikan dalam bentuk soal. Nah, di sini contoh soalnya, sebuah kawat tembaga sepanjang 10 meter dialiri arus listrik sebesar 5 mA. Jika kawat tembaga tersebut tegak lurus berada dalam medan magnet sebesar 8 Tesla, berapakah gaya Lorentz yang timbul? Nah, di sini anak-anak ibu semua harus ingat, kalau di dalam pengajian fisika itu harus ada 3 pilarnya, atau 3 yang penting di sini, atau D2J, atau diketahui ditanya jawab, D2J, supaya ingat ya. Jadi 3 ini anak-anak ibu semuanya harus ada dalam pengerjaan fisika. Nah, di sini apa saja yang diketahui? Nah, yang diketahui adalah L. L itu apa tadi? L tadi adalah panjangnya. Berapa panjangnya? Panjangnya adalah 10 meter. Terus I tadi apa ya? Oh, I tadi adalah arus listrik. Berapa besarnya? 5 mA. Tapi ingat kembali tadi pada rumus, kalau I itu dia satuannya adalah ampere, makanya harus diganti ke dalam bentuk ampere. Sehingga 5 mA dibagi dengan 1000, hasilnya adalah 0,005 ampere. Nah, sedangkan yang B, yang B tadi apa? Oke, yang B tadi adalah medan magnet.
Nah, berapa di sini medan magnetnya? 8 Tesla. Kira-kira apa ya yang ditanya ya anak-anak ibu semuanya? Oke, yang ditanya adalah gaya Lorentz atau F. Oke, jadi kita masukkan ke dalam rumus yang tadi. F sama dengan B dikali I dikali L atau Fibil atau Fabil. Nah, kita masukkan angkanya tadi. Berapa? B itu adalah 8 Tesla dikali I 0,005 ampere dikali L 10 meter. Sehingga ketika kita kalikan semuanya, itu hasilnya adalah 0,4 N atau Newton. Jadi, gaya Lorentz yang timbul itu sebesar 0,4 Newton. Sampai di sini anak-anak ibu semua paham? Oke, kalau misalnya masih belum paham, bisa tanya sama ibu nanti lewat WA atau GC atau Google Classroom. Oke, tadi kan sudah ada tentang konsep gaya Lorentz, terus udah ada contoh soalnya. Nah, sekarang kita ke penerapan gaya Lorentz itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya di sini adalah motor listrik sederhana. Nah, biasanya motor listrik sederhana ini digunakan untuk mengubah listrik menjadi energi gerak. Di mana motor listrik ini memiliki beberapa komponen, yaitu ada magnet tetap dan juga kumparan. Nah, di sini jika ada arus listrik yang mengalir pada kumparan tersebut dalam medan magnet, maka kumparan itu dia akan mengalami gaya Lorentz, sehingga kumparan akan berputar. Nah, ketika kumparannya itu berputar dan secara stabil, nah maka kumparan itu dia akan membentuk tiap-tiap ujungnya bentuknya itu melingkar. Oke, sampai di sini paham anak ibu semuanya? Nah, tadi materi kita terakhir tentang penerapan gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ibu harapkan kepada anak ibu semuanya bisa memahami materi kita hari ini, baik itu dari teori kemagnetan bumi, tentang gaya Lorentz, cara menghitungnya, terus penerapannya. Nah, jika anak ibu semuanya masih belum paham atau masih ragu, bisa bertanya dengan ibu melalui WhatsApp atau Google Classroom. Nah, jika anak-anak ibu semuanya sudah paham, itu alhamdulillah, tapi jangan lupa tugasnya dikerjakan sesuai dengan waktunya. Nah, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak ibu semuanya.